Dari studio Yaski TV, kami menemani Anda untuk hari ini di program Zumpa CEO, di mana kami hadirkan tentunya melalui YouTube channel di Yaski TV. Dan senang sekali kalau hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau berbicara tentang nama yang satu ini, khususnya di industri musik lagu-lagu rohani Kristen atau religi, pasti Anda sudah sangat familiar ya. Bukan hanya dengan namanya tapi juga dengan wajahnya. Beliau ini adalah penyanyi yang trademarknya itu udah pasti lagu-lagu rohani, lagu-lagu himne, khususnya Kidung Jemaat, kemudian juga seorang ibu rumah tangga gitu. Bahkan 3 generasi sampai generasi sekarang tentunya masih sangat familiar dengan beliau. Dan terakhir ini justru malah lebih banyak menyanyikan lagu-lagu Mandarin. Saya tuh pengen tanya, emang bisa bahasa Mandarin? Oke, langsung saja Kak Herlin Pirena sudah bersama dengan saya. Kak Herlin, apa kabar? Ya, kabar baik. Iya, terima kasih sudah hadir di studio Yaski TV, Kak Herlin. Ya, makasih udah diundang. Iya, pastinya. Tadi sebetulnya kita udah ngobrol-ngobrol banyak sih gitu. Ternyata saya baru tahu juga bahwa Kak Herlin ini ternyata adalah adik dari Heri Priyonggo. Ya. Yang kita juga sudah sangat tahu banyak menciptakan lagu-lagu rohani yang sering sekali kita nyanyikan di persekutuan doa di kampus, di gereja, bahkan di persekutuan di kantor gitu ya. Baru tahu ternyata ini adik kakak gitu ya. Oke, langsung saja. Kak Herlin, kalau kita berbicara tentang industri musik rohani gitu ya, Anda sudah berkecimpung lama di sana. Awal mula bisa terjun ke sana itu gimana ceritanya tuh Kak Herlin? Awal mulanya itu dimulai ketika terbentuknya vokal grup Yeriko. Waktu itu saya bersama kakak saya dan beberapa teman-teman masih muda ya waktu itu di gereja GKI Gunung Sari. Di masa itu tahun berapa ya? Belum tahun 80. Itu di gereja cuma adanya paduan suara. Paduan suara ya, pakai jubah gitu. Terus saya bilang, bisa nggak ya kita bikin sesuatu sesuai dengan gaya kita anak muda. Nah, dibentuklah vokal grup Yeriko dan kelihatannya cukup menarik ini sehingga ada seorang produser, Bapak Kurniadi dari Sumberia, itu yang tertarik untuk merekam vokal grup kita. Dan disitulah kita kasih nama Yeriko. Nah, itu kita mulai masuk di dunia rekaman sejak saat itu. Dan buat saya sendiri kurang lebih 10 tahun lebih ya saya bersama dengan Yeriko membuat beberapa album. Kemudian ada yang menawari saya, yang mendorong saya yaitu almarhum Mas Willy Sumantri. Karena dia mungkin mendengar ada sesuatu yang agak khas di suara saya, dia bilang, kamu boleh loh bikin album solo begitu. Nah, sejak saat itu saya memulai merekam lagu-lagu secara solo sampai hari ini. Nah, itulah awalnya. Ya, Pak Willy Sumantri waktu itu melihat ada yang khasnya itu khas seperti apa yang dimaksudkan waktu itu? Waktu itu zamannya ada penyanyi kayak Nana Muskori. Terus di Indonesia itu Uli Sigar. Yang suaranya mungkin agak keriting-keriting gitu ya. Melengking nggak sih? Ya, melengking, agak treble-nya tinggi. Terus ya itu mungkin cocok untuk nyanyi kayak country. Oleh sebab itu album pertamanya waktu itu masih sama Solideo. Album pertamanya itu dibuatkan sama Mas Willy itu album country. Justru malah diawali musik-musik country ya? Pertama kali itu country. Oke, apa sih sebetulnya kelebihan dari musik country pada waktu itu? Mudah, easy listening iya, gitu kan? sangat Gitu. apa ya, membawa suasana gembira, terus gitu sangat mudah, easy listening, memang betul gitu. Dan ya saya nyanyi country-nya memang polos-polos aja tanpa cengkok-cengkok yang sulit gitu ya. Ya polos apa adanya gitu nyanyi. Nah, menurut Kak Herlin sendiri apa sih yang membuat musik rohani itu begitu penting gitu bagi Anda pribadi? Karena itu panggilan saya. Jadi sebenarnya saya tidak menyadari itu. Saya percaya Tuhan sudah menyiapkan saya tuh sejak saya belum ada di dunia ini ya. Sehingga akhirnya saya bukan kebetulan saya lahir di keluarga Kristen dengan kedua orang tua saya itu pekerja seni yang aktif di gereja. Jadi dari kecil, dari usia 3 tahun, saya sudah dikondisikan untuk naik panggung, nyanyi di gereja, dipaksa nyanyi. Nah itu sudah dari awalnya dan sampai ketika saya remaja, dewasa, bahkan ketika saya bergabung sama Yeriko aja, saya tuh masih belum ngerti gitu ya. Saya cuma sekedar
karena saya bisa nyanyi ya udah Nyanyi aja gitu. Tapi lama kelamaan, yaitu lewat proses saya menyadari, oh ini panggilan Tuhan, ini panggilan Tuhan buat saya. Ketika kapan menyadari bahwa itu panggilan Tuhan? Nggak terlalu tahu tepatnya, yaitu yang jelas ketika saya gagal di semua cita-cita saya. Sebelumnya cita-citanya sebagai? Saya dari kecil itu lebih senang menggambar. Oh, oke. Jadi teman-teman masa kecil itu selain taunya saya suka nyanyi di gereja, tapi mereka mengenal saya tuh tukang gambar. Sampai waktu saya SMP, bahkan ketika kita sudah berusia lanjut seperti ini, kita ada grup SMP, mereka itu nggak percaya, Herlin Pirena bukannya teman kita yang tukang gambar. Apa sama dengan yang penyanyi ini? Nah itu mereka nggak ngeh. Mereka butuh konfirmasi. Jadi tahunya saya tukang gambar. Jadi saya waktu itu pertama pernah punya cita-cita pengen jadi pramugari gitu ya. Terus berubah lagi. Tapi yang paling kepingin itu jadi desainer. Saya suka kan dari kecil suka baju bagus. Jadi saya pengen jadi perancang gitu ya. Jadi lulus SMA saya masuk ke Universitas Seni Rupa di Trisakti. Di situ. Cuma ya itu berliku-liku, pindah lagi, pokoknya terus berusaha di situ. Tapi ada aja jalannya tuh yang buntu gitu ya. Sampai akhirnya ya bukan ini pilihan terakhir karena memang saya tidak pernah memilih ini ya. Tuhan yang memang sudah memilih saya sejak awalnya. Jadi ini sangat penting buat saya karena emang itulah hidupku. Jalan hidup saya, panggilan saya diadakan di dunia ini oleh Tuhan ya untuk itu. Apa yang dirasakan gitu ketika menyanyikan lagu-lagu itu? Ketika akhirnya sudah confirm bahwa inilah pilihan hidup saya dan ini yang akan saya jalani bahkan sampai akhir hayat saya gitu. Jujur sebenarnya saya tidak suka nyanyi. Oh ya? Ya. Jadi makanya saya tadi bilang dari kecil saya dipaksa nyanyi. Yang suka nyanyi itu kakak saya justru. Dua-duanya terutama Harry. Itu yang suka sekali nyanyi. Kalau saya itu karena lebih banyak malu, minder gitu ya, dan gak suka dilihat orang seperti itu. Termasuk yang introvert gitu ya? Iya, jadi saya gak suka nyanyi. Sampai hari ini aja saya tuh jarang dengerin lagu-lagu, kecuali kalau saya lagi belajar lagu baru ya. Jadi saya kalau yang namanya nyanyi, saya gak suka nyanyi. Dan saya tahu saya juga kalau standar seorang penyanyi, mungkin saya tidak standar untuk seorang penyanyi gitu loh. Tapi ketika saya sudah menjawab panggilan ini dan mengerti, jadi saya merasa saya tuh bukan penyanyi. Saya itu pemuji. Yang saya lakukan adalah memuji Tuhan. Dan memuji itu lebih kepada hati. Bukan sekedar suara gitu ya. Jadi ya yang dari hati akan nyampe ke hati juga. Jadi ketika saya menyanyikan sebuah pujian, saya memang berusaha untuk menghidupi pujian itu. Dan seringkali di saat saya menyanyikan sebuah lagu, keadaan di dalam saya itu berbanding terbalik dengan apa yang saya nyanyikan. Oke. Berbanding terbalik. Lagu yang dibawakan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat itu, yang sedang dirasakan. Iya, misalnya saya lagi sedih gitu ya. Tapi pujian itu, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah itu kan saya tuh lagi stres, saya lagi banyak masalah. Tapi pujiannya itu mengajak memuji Tuhan. Memerintahkan jiwa kita yang memuji Tuhan. Nah disitulah ya orang tentunya mungkin diberkati lewat apa yang saya sampaikan, tapi sebelum orang diberkati, saya sendiri yang mendapatkan suatu kelepasan gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau ditanyakan lagunya apa yang paling khusus, misalnya buat saya ada lagu yang spesial gitu ya, hampir semuanya itu spesial buat saya. Karena setiap lagu yang saya nyanyikan itu saya berusaha untuk menghidupinya di situ. Mengalaminya gitu. Jadi nggak semua lagu yang ditawarkan oleh produser ini Herlin nyanyiin gitu ya. Kalau saya nggak ngerasa cocok gitu, terutama dengan hati saya. Bukan hanya melodinya, tapi terutama liriknya ya. Saya nggak mau nyanyiin lagu itu. Bagaimana cara Kak Herlin untuk memilih lagu bahwa itu pas dengan saya, bahwa itu pas dengan maunya Tuhan gitu? Bagaimana caranya kita bisa memfilter itu? Itu pilih, berarti kan itu artinya kan Kak Herlin juga yang memilih kan? Iya. Bukan sekedar disodorkan. Iya, saya milih. Saya memilih. Jadi pertama yang saya lihat dulu, yang kelihatan dulu itu kan syairnya. Pertama yang saya lihat dulu syairnya. Nah dari syair itu, ini bagus. Lagunya kan apalagi kan banyak diambil dari firman Tuhan misalnya gitu ya. Ini bagus ini. Apalagi saya mengalaminya ya. Saya mengalami itu ya. Lagu ini
bagus sekali ya syairnya. Nah baru saya dengerin itu lagunya, melodinya kayak apa. Saya kan tidak bisa menyanyikan semua lagu ya, tidak semua genre lagu saya bisa nyanyikan. Range nada saya juga terbatas ya, nggak bisa yang tinggi sekali atau dari rendah, itu nggak bisa. Saya nggak punya teknik itu. Jadi dari melodinya ya kebanyakan yang mesti easy listening buat saya gitu, yang mudah, yang polos aja, nggak banyak improve gitu. Nah dari situ saya mulai memilih dan saya berdoa. Dan saya berdoa, kira-kira ini Tuhan mau saya menyanyikan ini enggak gitu ya. Kadang-kadang tandanya kalau sekarang nih ya, ini dikasih izin enggak ya sama penciptanya. Kalau saya udah minta izin ternyata dia nggak kasih, nggak dijawab, oh berarti ya saya harus cari lagu lain gitu. Ya macam-macam cara Tuhan nunjukin. Tapi yang pasti dari diri saya dulu, saya memilih kayaknya saya merasa cocok dengan lirik ini, kemudian saya dengar oh ya melodinya bagus. Kalau menurut Kak Herlin sendiri, syair yang baik untuk lagu-lagu rohani ya, karena Anda sudah begitu lama di sana. Seperti apa syair yang baik itu untuk kita nyanyi? Oh macam-macam ya, itu seperti firman Tuhan begitu kaya ya, macam-macam ya. Jadi lagu itu tidak selalu untuk diri sendiri. Misalnya saya lagi bergumul terus gitu dengan kesulitan, saya penuh kekhawatiran, lalu ada lagu tentang jangan kamu khawatir, tentang jangan takut akan hari esok. Nah itu sangat menyentuh buat saya, karena itu, dan saya pikir buat orang lain karena itu umum dialami oleh banyak orang. Tapi ada juga lagu yang isinya sangat keras, teguran yang keras, peringatan, misalnya kayak lagu jam kehidupan diputar sekali. Nah itu tidak mudah orang menerima ini. Lagu yang kayak nakut-nakutin begitu ya. Nah tapi menurut saya ini bagus karena kita perlu mengingatkan ya. Jadi tidak boleh hanya menina-bobokkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu memberkati kita, tapi Tuhan itu juga tegas dengan dosa. Jadi ada lagu-lagu yang menegur dosa untuk kita hidup kudus dan lain-lain. Jadi banyak sekali lagu-lagu bagus itu. Banyak orang yang begitu diberkati dengan lagu-lagu Anda. Tadi juga Anda mengatakan seperti itu. Kami semua pun di sini juga sangat terberkati gitu ketika mendengarkan lagu Anda, Kak Herlin. Sehingga akhirnya kita punya paradigma nih. Ini kayaknya Kak Herlin nih orang lurus-lurus aja deh hidupnya. Ini kayaknya asik-asik aja deh. Nggak pernah ada masalah seperti yang dihadapi oleh banyak orang gitu ya. Karena dilihat dari cara Anda membawakan gitu kan. Terus juga orang banyak diberkati gitu. Ini bagaimana Anda menilai pemikiran orang? Justru terbalik ya. Ketika tadi saya bilang saya menghidupi sebuah lagu, berarti ketika saya menghidupi sebuah lagu saya mesti mengalami itu dulu, gitu. Jadi ketika hidup saya kacau misalnya ya, hidup saya berantakan. Nah disitulah saya bisa menghidupi lagu-lagu yang menguatkan saya, yang memulihkan saya, yang mengembalikan saya. Nah itu saya bisa menghidupi lagu itu. Kayak saya misalnya waktu saya terhilang jauh, meninggalkan panggilan ini karena saya kecewa misalnya ya. Bukan misalnya, emang benar saya kecewa. Saya pernah kecewa dengan gereja, kecewa dengan orang-orang yang sangat rohani. Anda pernah kecewa dengan gereja? Ya, termasuk dengan orang-orang di dalamnya? Iya, termasuk dengan orang. Ya kalau kita dulu kan masih kita baru hidup baru ya, cinta mula-mula. Itu kita cenderung mendewakan tokoh rohani ya, mendewa-dewakan. Akhirnya Tuhan biarkan, izinkan saya kecewa. Supaya yang kita puja, kita dewakan itu Tuhan, dia tetap manusia. Nah itu saya jatuh bangun di situ. Nah ketika saya mengalami masalah dalam hidup saya banyak menerima penghakiman justru dari dalam gereja, dari orang-orang di gereja. Itu saya sangat kecewa, kenapa kayak begitu? Bukannya kalau orang ada masalah, lagi jatuh, harus dirangkul. Tapi kenapa kita kok malah dihakimi? Nah di saat kecewa seperti itu, saya lari dari Tuhan. Saya malah marah sama Tuhan. Saya bilang, udah saya nggak mau pelayanan lagi. Saya nggak mau nyanyi lagi. Saya mau putus kontrak aja sama Maranatha. Saya nggak mau nyanyi lagi gitu ya. Saya ambil jalur sekuler aja. Saya jadi. Anda mundur di situ? Mundur di situ. Nah, saya mulai berbisnis. Saya buka restoran. Saya kerja. Saya bilang, ya udahlah lupakan itu sudah. Saya sekarang di dunia kerja aja. Tapi panggilan Tuhan itu nggak pernah gagal ya. Saya hanya bisa membuat berputar-putar aja kayak bangsa Israel di padang gurun, tetap akan sampai ke Kanaan ya.
saya hanya berputar-putar di situ dan Tuhan mulai menegur, memanggil dengan suara lembut sampai suara yang keras. Salah satunya terakhir panggilan Tuhan itu lewat lagu diingatkan lagu Jam Kehidupan, diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan itu berhenti. Betul. Nah, di saat itu beberapa rekan penyanyi, pemuji ya, yang di usia muda tanpa tanda-tanda sakit seperti apa dia meninggal. Beberapa teman yang saya kenal. Nah, di situ Tuhan ingatkan, kalau Tuhan ambil kesempatan itu dalam hidup saya, dimanapun saya berdiri dalam bentangan waktu itu, sudahkah saya siap? Kalau tiba-tiba saya dipanggil, saya lagi begini nih, Kita lagi ngobrol berdua nih gitu. Iya. Nah, saya sudah siap nggak? Nah, itu mengingatkan saya. Jadi saya pikir lagu itu mengingatkan saya dan saya percaya itu juga akan mengingatkan banyak orang lain. Jadi perlu ada lagu-lagu yang seperti itu. Iya, karena begitu banyak saat ini orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Bahkan di sekeliling saya pun seperti itu. Banyak yang kecewa dengan gereja, akhirnya tidak ke gereja. Kecewa dengan orang-orang yang di dalamnya gitu. Kecewa dengan perusahaannya, dengan kantor, bahkan dengan orang tua. Sehingga akhirnya mereka memilih mundur dalam pelayanan. Kalau tadi Anda pun juga ternyata sama. Seperti yang dialami oleh teman-teman semua. Iya, Mundur betul. dari Mundur, pelayanan. betul. Itu biasanya adalah mereka merasa saya nggak layak untuk Betul. mengambil pelayanan ini. Saya nggak Betul. mau orang-orang akhirnya saya nggak mau saya jadi batu sandungan Betul. kan gitu. Nah, itu apakah itu juga yang Anda rasakan saat itu? Saya Anda rasakan merasa itu. tidak layak untuk nyanyi lagi gitu. Betul, karena saya terintimidasi juga. Saya kan buka celah dengan penghakiman di luar ya. Nah, saya buka celah, saya dengerin gitu loh. Saya dengerin dan saya omongan orang dan saya mulai mengolah sendiri begitu. Nah, itu celah terbuka dan iblis masuk untuk terus mengintimidasi. Kamu nggak layak, kamu udah jadi batu sandungan. Lebih baik kamu sudah jangan di dunia rohani. Akhirnya ya udah saya desersi, keluarlah saya gitu ya. Tapi dan benar bukan usaha saya, bukan 100% usaha saya sehingga saya bisa kembali. Itu betul-betul kasih karunia. Bagaimana caranya bisa kembali lagi ke, bisa dibilang ini sudah industri gitu kan, musik religi ini gitu. Nah itu jadi itu Tuhan panggil saya dengan dari mulai suara lembut sampai suara keras sampai mungkin dicambuk. Sehingga ya saya harus kembali. Dan ketika saya kembali, saya membuat komitmen ulang gitu ya. Itu ceritanya juga lewat lagu lagi, lewat ya itu tadi yang saya nyanyi, ku mau setia sampai itu pernah satu kali saya juga mau mundur lagi karena kecewa lagi ya, berulang-ulang sih sebenarnya bukan sekali, berulang-ulang saya kecewa. Nah itu tiba-tiba pagi ada yang kirimin saya lagu itu, terus saya seperti kayak Tuhan ngomong, kayak diingatkan. Nah waktu yang saya juga mundur dari Maranatha, saya bilang saya udah berhenti, saya nggak mau nyanyi. Baru ngomong gitu, tiba-tiba waktu itu zamannya handphone belum ada WhatsApp, SMS masuk dari Medan. Seorang wanita, saya udah lupa namanya siapa. Pokoknya intinya saya sangat diberkati oleh lagu-lagu yang Kak Herlin nyanyikan, bla bla bla, hidup saya sulit gini-gini, dan dia pesan terakhir di kalimatnya itu, Kak Herlin jangan berhenti nyanyi ya, jangan berhenti melayani Tuhan. Otomatis ketika baca itu langsung dek dong ya. Langsung kayak Tuhan ngomong sendiri. Nah itu kayak gitu-gitu yang itu apa namanya? Kalau bukan memang Tuhan yang jemput bola, Tuhan yang datang gitu loh. Bukan usaha saya, Tuhan yang datang kasih tahu dengan caranya. Dan mau nggak mau saya harus dengar panggilan itu, walaupun kadang-kadang agak budek gitu ya, agak menulikan gitu telinga saya, pendengaran saya. Tuhan ngomong lebih keras lagi. Nah jadi akhirnya ketika saya kembali itu benar-benar anugerah Tuhan. Dan saya harus memulai dari awal lagi gitu. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan
bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Yang menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Jadi ternyata seorang Herlin Perena pun mengalami begitu ya, pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan obrolan saya berdua gitu di Yaski TV gitu. Kita semua pernah mengalami, pernah ada di titik itu, dan Iya. bagaimana caranya untuk kita bisa bangkit lagi, kita minta Tuhan ya. Iya, Kita untuk tetap ada di Dia gitu. iya, karena waktu Nempel. kita kembali, saya juga betul-betul nggak percaya diri ya untuk saya kembali. Aduh, saya udah begitu jauh ya meninggalkan ini, gimana startnya gitu ya. Ya saya hanya minta Tuhan yang memanggil, Tuhan yang telah memanggil saya sejak awalnya. Sampai hari ini Tuhan masih panggil saya, ya Tuhan yang bukakan jalan bagaimana saya bisa melanjutkan ini gitu. Iya, Dan Tuhan buka
saya memulai ladang yang baru yaitu lagu Mandarin. Oh ya. Nah sebenarnya bisa bahasa Mandarin nggak sih? Kok sekarang justru malah akhirnya orang taunya ketika ngundang Kak Herlin suruh bawain lagu Mandarin gitu. Ya kalau Imlek tuh laris loh saya. Iya, iya, iya. itu Iya. ya itu panggilan Tuhan ketika saya kembali gitu ya. Itu benar-benar caranya Tuhan ya. Saya pas itu Paskah saya diundang pelayanan di Kalam Kudus. Nah di situ saya sambil nunggu gitu ya, belum mulai ibadah, saya kan sendirian. Saya lihat ada buku KPPK. Nah itu buku tulisannya bahasa Mandarin, lagu-lagu bahasa Mandarin. Langsung itu kayak ada yang ngomong di hati saya itu ya. Itu ladang kamu. Saya bilang saya nggak bisa Mandarin. Bahkan saya sudah melupakan kalau saya orang Chinese. Karena saya mengalami dulu peristiwa G30S, itu sangat sulit buat keluarga kami ya, sampai pindah ke Jakarta. Jadi saya sampai nyesel kenapa sih saya lahir jadi orang Tionghoa gitu ya. Nah jadi saya sudah ganti nama, saya sudah lupa. Dan banyak orang mengira saya Manado. Iya. Dan saya iyain aja gitu ya. Tiba-tiba suara itu bilang itu ladang kamu. Gimana caranya? Ya tapi ya udah, coba aja. Belajar lagi. Coba aja saya coba tes, saya tawarin ke produser. Pak, gimana saya mau nyanyi lagu rohani Mandarin? Emangnya kamu bisa? Enggak. Kamu orang Cina? Iya. Saya bilang, kamu bisa? Enggak. Udah jangan macam-macam. Kontrak kamu nyanyi lagu bahasa Indonesia, Kidung Jemaat. Udah mundur. Saya pikir itu suara hatiku aja gitu ya, perasaanku. Dan itu nggak berhenti. Terus ada aja itu dorongan-dorongan dari orang, dari siapa yang bilang, suara kamu tuh, ada seorang hamba Tuhan, suara kamu tuh suara Mandarin loh. Kamu kayaknya cocoknya lagu Mandarin. Enggak, saya nggak bisa. Dia yang ngajarin, Pendeta Paulus Chang. Dia ngajarin itu. Akhirnya saya bilang, gimana caranya? 5 tahun saya bergumul dengan ini, panggilan ini. Terus saya belajar kursus Mandarin. Padahal masuk sudah kelas. jadi penyanyi. Iya, kursus saya. Tapi hanya bisa untuk membaca tulisan yang Latinnya itu. Itu cuma 6 bulan nggak sanggup terusin, ya udah terus ajukan lagi ke produser, diizinkan, dan disitulah Tuhan buka ladang saya untuk menyanyikan lagu-lagu Mandarin dan datang ke gereja-gereja yang backgroundnya berbahasa Tionghoa, masuk ke pulau-pulau kecil yang di situ isinya bacakan kelenteng gitu ya, tapi ada sekolah metodis. Nah di situ saya nyanyi lagu-lagu Mandarin, sampai saya aneh gitu ya, dan itu pasti lebih melekat ke hati mereka, lebih kena ke hati mereka, karena itu keseharian mereka kan. Pendekatan secara bahasa, secara budaya. Apalagi tahu saya nggak bisa gitu ya, kok bisa menyanyikan gitu. Bahkan ya itu yang tadinya bikin saya, karena album pertama Mandarin saya itu dicela orang, beberapa orang mencela, alah nggak bisa Mandarin, sok-sok nyanyi Mandarin, apa itu bahasa Mandarinnya Mandarin Jawa katanya, Surabayaan katanya gitu. Aduh saya bilang apa salah lagi saya ini ya, padahal udah jadi albumnya. Saat saya bilang ya udah deh 1 album aja deh, nggak mau nerusin begitu kan. Tiba-tiba ada gitu ya, sekali waktu di hotel itu saya lagi pelayanan, tahu-tahu di toilet tuh ada orang pegang tangan saya, ini Herlin Pirena ya. Iya, saya bilang. Aduh, terus langsung dia peluk saya. Ternyata dia bilang, papa saya itu sangat anti orang Kristen. Saya Kristen, dia nggak mau ke gereja. Tapi tiap hari dia puter karaoke, karaoke yang Mandarin saya. Tiap hari ikut nyanyi, tanpa sadar nyebut Yesus, Yesus. Dibaptis dia mau ke gereja. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di situ saya ngerasa, oh panggilan Tuhan nggak salah gitu loh. Nah, dari situ saya bilang, iya Tuhan memang luar biasa ya, di dalam keterbatasan saya tidak bisa Mandarin, memang saya perlu bayar harga. Menghafal lagu Mandarin, lagu yang bahasanya saya tidak mengerti, itu sampai rontok keluar rambut saya rasanya. Susah sekali. Dan ternyata jadi. Dan saya juga nggak ada pembimbing, saya nggak tahu lafal saya betul apa salah. Saya nggak ngerti Tidak juga. berusaha untuk diperdengarkan kepada mereka yang ngerti, yang tahu? Ya kebetulan kan tim produksi Maranatha. Nah itu mereka nggak ada yang bisa semuanya. Jadi ketika ada tulisan yang salah mereka nggak bisa koreksi. Saya nyanyinya misalnya nggak betul juga mereka nggak bisa koreksi. Tapi Tuhan itu tidak membiarkan saya itu sendirian. Taunya apa? Orang-orang yang ngerti sampai dikirim VCD-nya apa ke Hong Kong kemana, semua nggak percaya kalau saya nggak bisa. Mereka bilang itu lafalnya tepat sekali ya katanya. Saya bilang aku nggak tahu betul atau tidak betul. Dan akhirnya sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Kita balik nih ke Kak Herlin, ke industri musik rohani. Sejauh ini
Apa tantangan terbesar yang paling Anda hadapi ketika ada di industri ini? Tantangan terbesarnya itu diri saya sendiri. Diri sendiri maksudnya? Ya itu, saya tidak pernah percaya diri. Jadi sebenarnya tantangan, biasanya orang tantangan dari luar, kayak orang tua nggak setuju, keluarga nggak setuju, kamu jadi penyanyi rohani, atau misalnya ya tantangan-tantangan di luar gitulah ya. Terus nggak ada yang nawarin aku rekaman begitu, aku susah sekali. Tapi itu nggak ada, semuanya lancar, malah dorongan-dorongan, tawaran-tawaran banyak. Tapi tantangan terbesar saya itu diri saya sendiri sebenarnya. Saya harus melawan diri saya, seperti ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, dia menolak panggilan itu karena dia merasa nggak bisa. Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Nah, pakailah tongkat itu. Dan saya juga waktu pertama menjawab panggilan Tuhan ini juga sangat nggak percaya diri, sangat. Dan sampai hari ini tuh juga selalu timbul perasaan ragu, apalagi ketika di usia saya yang sudah tidak muda lagi, saya terintimidasi dengan suatu ungkapan yang mengatakan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan itu mengintimidasi saya. Saya merasa masa saya sudah lewat, sudah selesai. Sudah selesai, apalagi melihat kalau di sekuler ya sudah pensiun lah gitu ya. Apa ketika kita menganggap bahwa saya udah tua nih gitu, umur saya udah segini nih, saya merasa bahwa sebentar lagi sudah selesai, gitu ya. Iya. Itu sebenarnya hal yang manusiawi sih sebetulnya, karena melihat orang-orang di sekeliling. Tapi lalu kemudian, nah itu justru perasaan itu menghambat saya untuk terus melayani, membuat saya minder, saya mundur. Orang lain aja, seringnya begitu. Misalnya diundang pelayanan, saya bilang kenapa undang saya? Itu kan buat anak-anak muda, orang lain aja. Saya pelayanannya di lansia aja. Nah itu saya terus membatasi gitu ya. Jadi saya harus melawan itu. Kalau memang Tuhan masih kasih, ya jalani aja. Nah itu saya mesti melawan itu, dan saya mulai belajar menyesuaikan gitu ya dengan keadaan saya yang saya merasa sudah lebih terbatas gitu ya. Ya udah, saya sesuaikan aja kondisinya gitu loh. Tapi itu tidak semudah saya mengatakannya. Iya. Gitu. Iya, jatuh bangun sih yang pasti. Jatuh bangun itu puluhan tahun selama karir saya, ya bukan karir ya, pelayanan saya itu. Saya terus banyak harus melawan diri saya, gitu. Jadi musuh terbesar kita adalah diri kita diri sendiri. kita sendiri. Apalagi kayak model Kak Herlin, orang sudah tahu gitu, sudah punya nama besar gitu kan ya. Itu juga, wah itu beban mental. Iya. Jadi itu beban mental. Karena disorot kan. Jadi saya merasa kayak dituntutnya banyak. Karena ekspektasi orang terhadap Herlin yang didengerin di CD, dilihat di TV, ekspektasinya udah tinggi. Padahal saya bilang, aduh dia nggak tahu, saya kan nggak seperti itu, saya kan cuma segini gitu loh, saya punya banyak kelemahan lah apa. Nah langsung saya menuduh diri sendiri, menjelek-jelekkan diri sendiri. Nah itu Tuhan nggak mau, kan berarti saya tidak menghargai apa yang Tuhan kasih. Pemberian Tuhan. Iya. Nah sedangkan apa yang ada itu saya bisa begitu kan karena Tuhan yang memakai saya. Memang tanpa Tuhan saya memang seperti itu, tidak ada apa-apanya. Nah itu jadi saya melupakan itu. Makanya saya harus selalu ingat gitu ya tentang hal itu. Ada momen atau peristiwa yang paling berkesan sepanjang perjalanan dalam pelayanan di dunia musik rohani ini? Yaitu buat saya yang paling berkesan yaitu ketika awal sekali saya dibentuk menjadi seorang hamba. Itu saya, jadi judulnya saya itu hamba, bukan artis ya. Orang suka artis rohani. Saya itu suka selalu koreksi. Walaupun orang bilang, tapi ada rohaninya, enggak lah. Bukan artis rohani. Saya hamba Tuhan. Dan kita semua hamba. Kita semua hamba, saya bilang begitu ya. Nah, untuk saya betul-betul menyadari saya itu pelayan, saya itu hamba. Itu pembentukan itu sangat berarti dan sangat berkesan buat saya. Itu awal sekali. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 90-an. Saya tuh bukan siapa-siapa. Memang orang kenalnya siapa sih Herlin? Herlin itu, yang Yeriko itu. Nah, waktu itu saya kan udah mulai nyanyi yang rekaman pertama, Bung Willy itu. Saya tuh jadi penyanyi ban serep. Di depan saya tuh banyak penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal, kayak Lydia Nur Said, Mawar, dan lain-lain. Nah, biasanya orang undang lewat Solidio Ministry, itu mengundang pendeta, mengundang penyanyi itu yang sudah dikenal. Saya nggak pernah diundang, nggak pernah masuk dalam
daftar untuk Dasar yang utama. yang utama. Pemain, Saya ibarat di bola pemain cadangan. cadangan dan saya menjadi pemain pengganti akhirnya. Dan itu sangat tidak enak jadi ban serep. Jadi saya kalau datang menggantikan orang, bayangin ya, orang sudah pasang flyer waktu itu dulu spanduk ya. Terus yang datang siapa ini gitu loh. Ya pasti sambutan mereka kan ya itu manusiawi lah, Ya, mereka berbeda. kecewa, berbeda. Jadi saya tidak dilihat orang. Nah pernah suatu kali saya juga menggantikan seorang penyanyi yang nggak bisa hadir 3 hari di Bandung. 3 hari saya ke Bandung. Nah saya full ngisi acara itu, ada yang ngisi hanya 2 hari, ada yang sehari. Itu banyak penyanyi. Saya ngisi full 3 hari. Di hari terakhir semua pengisi acara diundang ke depan, mereka dikasih penghargaan, dikasih bunga. Cuma aku yang nggak dipanggil. Apa yang Anda rasakan saat itu? Nah itu zaman itu kan Bandung Jakarta masih nginep ya, nggak ada tol. Ya, belum 2 jam. Itu saya di hotel tuh saya nangis, di kamar tuh saya nangis gitu ya. Saya bilang kok segitunya ya saya nggak dilihat gitu ya, nggak dihargai, malu loh sampai malu gitu. Nah tiba-tiba Tuhan tuh ingatkan lagi lewat lagu. Waktu itu saya kan lagi sering nyanyi menyenangkanmu, senangkanmu. Itu kayak Tuhan ngomong, kalau betul kamu hanya mau menyenangkan Tuhan, cukup Tuhan senang, Tuhan bertepuk Nggak tangan. usah lihat yang lain. Nggak usah lihat yang lain, jangan harapkan bunga dari manusia. Itu bunga yang bisa layu. Kalau kamu menyenangkan aku, kamu akan mendapatkan bunga yang tidak pernah layu. Nah itu proses untuk saya betul-betul direndahkan menjadi seorang pelayan. Gitu loh. Iya. Tidak mengharapkan upah juga. Nah itu kan banyak orang jatuh, hamba Tuhan ya, termasuk penyanyi ya, dia itu pengen terkenal, Iya. di kesombongan ya, dan di uang. Iya. Makanya kan sampai hari ini kalau orang tanya budgetnya berapa Bu Herlin, wah Nah, biasanya jawabannya apa? saya bilang saya kan melayani Tuhan, masih dapat kesempatan melayani aja itu sudah anugerah buat saya. Padahal untuk seorang Herlin Piriana bisa loh mematok harga tertentu gitu. Tapi karena saya tahu ini saya dapat semua dari Tuhan cuma-cuma, ya saya Tapi akan orang jadi memberikan. bingung kadang-kadang nggak kalau Bingung memang. Jadi Iya. akhirnya karena didesak saya bilang ya udah, maksudnya kalau ada persembahan, ada berkat di situ itu bonus buat saya, dan tidak ada orang menentukan saya mau dapat bonus sekian-sekian, itu kan terserah bos mau kasih bonus berapa. Jadi terserah aja, kalian kan ada panitia, ada bagian anggaran, jadi ya sesuaikan saja. Yang penting saya hanya ingin melayani, itu aja. Nah, biasanya ketika lagi melayani seperti itu, sebelum tampil ke panggung untuk perform, ada nggak sih ritual-ritual khusus gitu, kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan, Kak Herlin? Enggak. Nggak ada, Saya ya? palingan, saya bilang saya jarang nyanyi. Kecuali kalau mau pelayanan, kan udah pilih lagu. Ya itu biasanya saya detail ya sama panitia yang undang, acaranya apa, temanya apa. Kalau perlu saya pengen tahu hamba Tuhannya, kalau kenal saya pengen tahu dia mau khotbah apa. Supaya saya memilih lagu itu Relate ya? nyambung gitu ya. Jadi saya tidak mau hadir hanya sebagai tamu, tempelan, tapi saya hadir di situ menjadi satu rangkaian gitu. Jadi ya saya pasti lagu yang sudah dipilih itu saya latih, terutama ya dilatih itu karena apalagi kalau lagu Mandarin, kalau lama nggak dinyanyiin lupa kan. Jadi lagu-lagu itu saya kembali saya ulang, saya latih sambil saya membayangkan saya sudah di dalam pelayanan gitu. Jadi saya nggak pernah yang namanya latihan tuh cuma latihan. Cuma sekedar latihan? Enggak, jadi saya latihan itu benar-benar udah Seolah-olah seperti sudah di panggung? Sudah di panggung dan sudah banyak orang. Nah di situ saya tuh hanya minta Tuhan kasih saya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Jadi supaya saya nggak takut. Biasanya saya kan masih suka demam panggung. Masih sampai sekarang? Sampai. Oke. Sampai. Jadi Dan itu hal yang normal ya, ternyata untuk seorang yang sudah hari-hari jadi tampil ke panggung pun masih demam gitu? masih. Jadi kalau ketika kita, hati kita tidak fokus, saat ini yang nonton kita tuh Tuhan. Sedangkan yang di bawah itu jiwa-jiwa, itu Tuhan kasih belas kasihan. Tapi kalau yang kita lihat itu, ih ada si itu, ada pendeta itu, ih serem, aduh ntar dibilang apa ya saya. Nah itu yang bikin panggung deg-degan. Nah tapi ketika fokus kita beda ya, fokus kita Tuhan, itu berubah demam panggung, ketakutan itu menjadi kegentaran. Kegentaran karena kita mendapat satu tugas yang begitu luar biasa ya. Jiwa-jiwa yang begitu banyak Tuhan percayakan gitu loh. Nah sekarang bagaimana caranya Anda bisa membagi waktu antara
waktu pelayanan yang super sibuk ini, bahkan after COVID aja malah justru sibuk. Yang tadinya Anda berpikir udah kelar nih pelayanan saya gitu, ternyata malah lebih sibuk dengan keluarga. Bagaimana caranya? Eh, ya sekarang saya lebih selektif ya dalam memilih, bukan memilih ya, dalam pelayanan itu. Karena kalau dulu kan kayak orang kejar setoran, apa aja pokoknya iya pergi gitu. Akhirnya saya capek, saya sakit. Akhirnya selesai sibuk-sibuk, terutama Natal nih, terasa kosong. Yang ada kosong, capek, sakit. Nah, itu karena saya hanya sibuk. Saya hanya sibuk kelihatannya kerja melayani, tapi saya lupa komunikasi saya dengan Tuhan. Nah, terus begitu waktu dengan anak-anak juga gitu ya. Nah, sekarang jadi kalau saya ditelepon, diminta pelayanan, saya bilang, kasih waktu saya jawab ya, 1-2 hari ini gitu loh. Nah, waktu 1-2 hari itu saya kan berdoa. Tuhan kasih saya damai sejahtera, dan saya mulai cocokin dengan jadwal-jadwal yang lain, supaya tidak terlalu padat gitu ya. Karena itu juga dengan keterbatasan ya, dengan usia segini, terutama suara ya, terlalu diforsir ya, saya sakit kayak kemarin begitu ya. Jadi itu saya mulai selektif. Terus kalau soal pelayanan dan pribadi itu sebenarnya memang apa ya, nggak ada batasannya ya. Tetap sama aja buat saya ketika saya nyanyi dalam satu pelayanan. Turun dari panggung, dari mimbar, saya itu tetap pelayanan, diajak foto itu pelayanan juga buat saya gitu ya. Itu saya juga harus melayani dengan baik gitu ya. Sampai saya masuk ke mobil, saya sepanjang jalan kalau sama supir, kadang-kadang naik Grab, kadang-kadang panggil supir, siapapun itu pasti saya ngobrol sama dia gitu loh. Jadi sampai dia mau ikut ibadah gitu. Berarti seluruh hidup kita adalah pelayanan. Pelayanan. Di rumah pun itu ya, mau anak-anak, mau di depan pembantu, dia nggak boleh hanya melihat ibu ini, mami ini, cuma bisanya nyanyi begitu, tapi di rumah kayak begitu gitu loh. Jadi seluruhnya itu adalah pelayanan. Gitu. Ya. Kak Herlin, ada yang ingin disampaikan dulu kepada seluruh pemirsa yang sedang mendengarkan obrolan kita berdua? Silakan, mungkin pesan dari seorang Herlin Pirena kepada pemirsa. Ya, kepada pemirsa, khususnya untuk anak-anak muda sekarang ya, saya berharap akan lebih banyak lagi orang-orang muda, ya karena ini kan mesti regenerasi ya, walaupun saya akan melayani seumur hidup sampai saya selesai ya, tapi tetap ada regenerasi untuk yang generasi di bawah saya, yang Tuhan percayakan talenta ya, biarlah talenta itu betul-betul dipakai untuk melayani Tuhan, bukan hanya sekedar kita eksis di medsos sekarang ya, tetapi biarlah medsos itu kita pakai untuk suatu sarana yang luar biasa untuk menjangkau begitu banyak jiwa. Ya, ini suatu kemudahan ya lewat COVID kemarin ini, Tuhan izinkan Injil itu dipercepat untuk sampai ke ujung bumi. Nah, jadi sekarang saya banyak sekali melihat penyanyi dadakan ya di YouTube yang tadinya susah sekali mau rekaman tuh kayak apa ya, nggak gampang mau rekaman, tapi sekarang cukup di kamar pegang gitar nyanyi sudah bisa jadi berkat. Nah, bisa viral. Udah langsung bisa viral. Jadi bukan hanya sekedar viral, biarlah betul-betul ini menjadi sebuah pelayanan ya, menjadi hamba yang melayani, boleh memenangkan, menghibur, menguatkan banyak jiwa-jiwa. Sebab dunia ini masih butuh banyak pelayan-pelayan Tuhan, karena masih banyak yang belum terjangkau. Ya, baik. Terima kasih Kak Herlin sudah hadir di studio Yaski TV. Terima kasih, dan tentunya saya juga terinspirasi dengan Anda di usia sekarang masih terus melayani gitu, bahkan tadi sampai selesai gitu sampai ya. Selesai. Sampai selesai, sampai Tuhan panggil. Sekali lagi terima kasih Kak Herlin. Sama-sama, Ya. Ria. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan siaran kami, obrolan saya bersama dengan Kak Herlin Pirena. Banyak hal yang bisa kita petik bagaimana seluruh hidup kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu adalah pelayanan, dan bagaimana kita juga gitu di seluruh kehidupan kita terus melekat berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya Ria juga pamit undur untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Zumpa CEO untuk hari ini di Yaski TV. Tuhan Yesus memberkati.